Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Berikutnya halaman 3 Ustaz, di surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fatammarnaha tatmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Mohon penjelasan pada kalimat maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, Ustaz. Jadi kalau satu negeri, apalagi negeri itu ya, negeri itu penduduknya mayoritas agamanya Islam, dari tingkat pejabatnya sampai rakyatnya itu mayoritas Islam. Kalau di negeri itu kemaksiatan merajalela, bahkan pelaku-pelaku kefasikan kemaksiatan itu orang-orang yang mutraf di negeri itu, orang-orang kayanya, pemimpin-pemimpinnya, dia diseru oleh Allah untuk taat kepada Allah sehingga negeri itu akan dihampiri berkah dari Allah. Namun orang-orang mutraf di negeri itu berlaku sebaliknya, tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, maka yang berlaku sebaliknya. Berarti orang-orang mutraf itu membawa kehancuran, mengundang kehancuran negeri tersebut, mengundang datangnya azab dari Allah. Maka fadammarnaha tadmira. Negeri yang seperti itu akan dihancur leburkan oleh Allah sehancur-hancurnya, tanpa tersisa. Orang-orang mutraf durhaka kepada Allah, dengan turunnya azab dari Allah, maka itu menjadi azab baginya untuk kemudian diseret menuju azab yang lebih mengerikan, yaitu kelak di neraka. Tapi bagi orang yang beriman di negeri tersebut, dia memang akan terkena dampaknya dari perbuatan orang-orang mutraf yang durhaka itu. Namun dia akan dipindahkan oleh Allah kepada kenikmatan yang hakiki, tidak akan lagi melihat orang-orang mutraf di sekitarannya yang durhaka. Kenapa kok yang diperintah orang-orang mutraf, para pemimpin negeri itu, orang-orang kaya negeri itu? Karena mereka punya kewenangan, mereka punya harta. Dengan kewenangannya harusnya bisa menjadikan sejahtera negeri itu. Dengan hartanya seharusnya bisa menjadikan sejahtera rakyat di negeri itu. Kalau rakyat tidak punya kewenangan, kalau pemimpin-pemimpin negeri mereka punya kewenangan, harusnya dengan kewenangannya membuat undang-undang yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Harusnya membuat undang-undang. Lah rakyat kan tidak mungkin membuat undang-undang. Maka kalau
para pemimpin itu yang ngakunya beragama Islam paham, tentu dia akan menjalankan kegiatan kepemimpinannya, termasuk dalam rangka membuat undang-undang untuk satu negeri itu. Dia tidak akan terlepas dari nilai-nilai Islam. Sehingga dengan demikian bukan azab yang datang, tetapi berkah. Coba di halaman 2-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bukan azab yang datang, bukan kehancuran yang datang, tetapi yang dijanjikan oleh Allah pada negeri yang seperti itu, la fatahna. Allah janji, sampai Allah berjanji, bersumpah. La fatahna menggunakan lamut taukid, huruf lam berfungsi sebagai penguat. Menguatkan apa? Menguatkan janji dari Allah. Padahal kalau Allah yang berjanji tidak perlu dengan huruf penguat, itu sudah pasti terlaksana. Tapi Allah gunakan huruf penguat itu untuk lebih meyakinkan hamba-hambanya. La fatahna, sungguh kami akan bukakan bagi negeri itu alaihim barakatim minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan bumi. Barakat menggunakan jamak, sehingga berkah yang melimpah. Kalau dalam bahasa kita gemah ripah loh jinawi. Syaratnya hanya 2, iman dan takwa, titik, sudah. Syaratnya hanya itu. Walakin kadzabu, tetapi jika penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak takwa kepada Allah, bukan keran berkah dari langit dan bumi yang akan menghampiri negeri itu, tetapi apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Azab yang merata akan terjadi di negeri itu. Maka ini tinggal dipilih. Kalau dalam konteks negeri kita, mari kita sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, yang sangat mencintai negeri ini, kita mulai diri kita, keluarga kita. Kita ajak, kita paksa diri kita dan keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk beramal soleh. Supaya apa? Supaya Allah tetap meridhai negeri ini, sehingga negeri ini tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, ada lagi?